Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mau mulai sekolah minggu, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau lipat tangan semuanya, tutup mata dan kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Tuhan Yesus, kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan tolong agar sekolah minggu kami dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita memujikan dua buah lagu, Hari Ini Ku Rasa Bahagia dan Yesus Pokok. Semua harus ikut nyanyi ya. Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan Maha Tahu.
Suatu hari ada seorang penjual mangga. Bapak penjual mangga ini setiap hari memetik mangga, lalu ia memasukkannya ke dalam keranjang-keranjang dan mangga ini siap untuk dijual ke pasar kota. Nah, untuk pergi ke pasar kota, si bapak ini harus melewati sawah adik-adik. Jadi rumah bapak ini dengan pasar kota itu jauh sekali. Nah, setelah melewati sawah, bapak ini masih harus naik angkot langganannya. Jadi angkotnya ini cuma ada satu untuk menuju kota tersebut. Nah, setiap pagi bapak ini berdoa kepada Tuhan. Ia meminta supaya Tuhan membantu supaya dagangannya laris dan mangga-mangganya habis terjual. Dan setiap sore hari ketika ia pulang, ia selalu habis adik-adik mangga yang dijual itu, dan dia mendapat keuntungan yang sangat banyak. Lalu ia mulai berdoa dan bersyukur lagi kepada Tuhan. Seperti biasanya, bapak ini mulai kembali melakukan aktivitasnya. Ia mulai memetik mangga dan bapak ini kembali lagi untuk menjual dagangannya untuk menuju ke pasar kota. Dan tidak lupa setiap pagi bapak ini berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan supaya Tuhan membantu agar dagangannya laris manis. Tetapi ketika sampai di sawah, tiba-tiba bapak ini aduh terpleset adik-adik, dan semua bajunya kotor kena lumpur, dan mangga-mangganya yang ia jual mulai jatuh ke tanah dan kotor dan tidak layak untuk dijual. Sehingga bapak ini mulai kembali ke rumah dengan baju kotor, wajahnya kotor, dan semua mangganya itu sudah tidak layak untuk dimakan lagi. Di tengah perjalanan, bapak ini marah. Dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa sih aku sudah berdoa tiap hari, tapi kenapa hari ini aku harus jatuh? Bahkan semua mangga-mangganya rusak, gak bisa dimakan. Lalu bapak ini mulai menyalahkan Tuhan. Ia mulai marah kepada Tuhan. Ia mulai, Tuhan kenapa sih? Lalu kenapa aku harus berdoa kalau jadinya seperti ini? Ia menyalahkan Tuhan adik-adik. Nah, ini gak boleh ditiru ya. Sampai di rumah, ketika ia mau masuk di rumahnya, ia mendengar bahwa angkot yang ia tumpangi ternyata jatuh ke jurang adik-adik, dan semua penumpangnya itu tewas, bahkan supirnya tewas. Setelah mendengar obrolan dari tetangganya itu, si bapak langsung sujud dan berdoa kepada Tuhan. Ia minta maaf kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ternyata tadi waktu aku terpleset itu juga renyanan Tuhan. Nah, kira-kira coba adik-adik bayangin, kalau semisal si bapak tadi tidak terpleset dan si bapak itu naik angkot yang jatuh tadi, adik-adik coba bayangin, pasti bapak itu sudah tewas seperti penumpang-penumpang lainnya. Nah, bapak itu mulai sadar dan dia mulai minta maaf sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni bahwa bapak-bapak tadi sudah marah-marah pada Tuhan. Nah, adik-adik, terkadang doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan, tetapi terkadang Tuhan mengganti permintaan doamu menjadi sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Adik-adik, Tuhan Yesus lebih tahu kebutuhan kita dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu, adik-adik jangan jemu-jemu berdoa, jangan bersungut-sungut, dan jangan menyalahkan Tuhan. Ayat firman hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi adik-adik, ketika doa adik-adik belum dijawab oleh Tuhan, ataupun doa adik-adik diganti oleh Tuhan ke jauh lebih baik, adik-adik harus tetap bersyukur, karena apa yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik buat adik-adik. Oke, jadi sekarang jangan jemu-jemu buat berdoa ya adik-adik, tetap berdoa dan tetap berusaha dalam Tuhan. Untuk menutup ibadah pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau lipat tangan untuk mata, kita mau berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih telah menyertai sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Bapa, kami berdoa Bapa supaya kami dapat kembali lagi untuk ke gereja, dapat mendengarkan firman-Mu dan bertemu dengan teman-teman kami kembali Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama Tuhan. Terima kasih untuk hari ini dan ajari anak-anak-Mu Tuhan untuk bersyukur. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kebutuhan kami dan kami bersyukur Bapa, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan jagai adik-adik kami yang ada di rumah, berikan mereka kesehatan Tuhan, dan berkati juga Tuhan untuk studi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.